Kacang tanah tumbuh bagaimana? Jika satu biji kacang tanah ditanam di tanah dan disiram dengan air, pada suhu yang tepat, ia akan segera berkecambah. Yang pertama menembus kulit luar adalah akar utama, yang tumbuh ke dalam tanah, kemudian bercabang menjadi banyak akar samping, membentuk jaringan akar yang besar. Jaringan ini tidak hanya memberikan dukungan yang kokoh bagi tanaman kacang tanah, tetapi juga memastikan bahwa tanaman dapat menyerap cukup nutrisi dan air dari tanah. Sementara akar berkembang, bagian atas tanaman, yaitu batang dan daun, juga mulai tumbuh. Daun yang hijau muda perlahan-lahan membuka untuk melakukan fotosintesis, menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Batang semakin tinggi, menopang lebih banyak daun. Tahap ini adalah periode kunci transisi dari tanaman kacang tanah yang berbunga menjadi tanaman yang matang. Pada hari ke-45, banyak bunga kuning kecil muncul dari batang bawah ke atas. Setelah bunga berhasil diserbuki, polong kacang tanah akan terus tumbuh dan menjulur ke bawah, menembus tanah. Proses ini disebut menurunkan polong. Jika polong tidak berhasil menembus tanah, ia akan layu di tengah jalan dan tidak dapat berkembang menjadi kacang. Dalam kerajaan tanaman, orang menemukan bahwa kacang tanah adalah satu-satunya tanaman yang berbunga di atas tanah dan berbuah di bawah tanah, sehingga sering disebut juga sebagai kacang jatuh. Waktu berlalu, tanaman kacang tanah ini tumbuh di bawah lampu tanaman dalam ruangan selama 90 hari. Melalui kaca, saya melihat ada satu polong kacang yang tumbuh dengan baik. Saya berharap bisa mendapatkan banyak, tetapi ketika mencabut tanaman dan mengguncang tanah, saya hanya menemukan 2 polong kacang. Hasilnya sangat mengecewakan. Lebih baik mencoba metode lain untuk merasakan kesenangan menanam kacang tanah di rumah. Menggunakan keranjang yang dipotong dari pasar sebagai wadah tanam, saya memotong beberapa kantong anyaman untuk diletakkan di dasar dan sekelilingnya, mencegah tanah terlihat. Tanaman kacang tanah tidak memerlukan tanah yang terlalu khusus. Cukup gali sedikit tanah kebun, tambahkan sedikit sekam padi dan pupuk kandang, lalu aduk rata. Setelah tanah terisi penuh, potong sisa kantong anyaman dengan gunting. Selanjutnya, siapkan beberapa biji kacang tanah yang besar dan penuh sebagai benih, tanam kacang tanah tersebut ke dalam tanah dan tutup dengan tanah. Keranjang seperti ini bisa menampung 4 tanaman. Jika khawatir beberapa kacang tidak berkecambah, bisa menanam lebih banyak. Setelah ditanam, siram dengan air hingga basah, dan letakkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, serahkan kepada waktu. 10 hari kemudian, terlihat bahwa kacang tanah sudah berkecambah dan tumbuh dengan cepat, sudah memiliki banyak daun. 50 hari kemudian, tanaman kacang tanah mulai mengeluarkan bunga kuning kecil. Karena saya menanam sedikit untuk bersenang-senang di rumah, saya tidak terlalu memperhatikan kecepatan pertumbuhannya, sehingga saat ini tanaman terlihat agak lemah, yang mungkin akan mempengaruhi hasil kacang tanah. Pada hari 100, daun tanaman kacang mulai menguning dan layu, menandakan bahwa polong kacang sudah matang dan siap untuk dipanen. Dari cara menanam ini, kacang tanah yang dihasilkan terlihat cukup penuh, meskipun hasilnya tidak setinggi yang ditanam di ladang. Namun menanam kacang tanah di rumah lebih kepada pengalaman dan kesenangan dalam proses menanam. Setelah memetik semua polong kacang, cucilah bersih tanah yang menempel di permukaan, lalu masak di panci dengan sedikit garam untuk menikmati hidangan.